Hai, jumpa lagi bersama saya Nana Sorry. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kali ini saya akan berbagi cerita yang tentang seputar kegiatan saya selama di Taiwan. Oke, menanggapi sebuah komentar yang datang dari seorang netizen yang bernama Kak Edo ya. Oke, apa kabar Kak Edo? Ya, jadi komentar seperti ini. Bagaimana cara menghadapi majikan yang cerewet, Kak? Oke, saya jelaskan bagaimana cara menghadapi majikan yang cerewet ya. Ya, saya pernah mengalami punya majikan yang sangat cerewet sekali. Majikan saya laki-laki tapi cerewet banget ya guys ya. Ini. Kadang-kadang memang susah ya untuk ngadepin orang yang cerewet banget, cerewet, bawel, apa-apa yang kita kerjakan itu nggak ada benernya. Kita kerja ini salah, kita kerja itu salah, dan sebagainya ya. Kita kadang-kadang capek sendiri ya, ngerasa kita tuh pekerjaan kita nggak dihargai ya. Tapi kita harus kembali lagi, tujuan kita tuh ngapain untuk kerja ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu nanggepin omongan dia terus menerus dan sebagainya, akhirnya nanti kita stres sendiri, kita pusing sendiri, capek sendiri. Pada akhirnya kalau udah cerewet, kalau udah itu pasti berhenti, nantinya pasti udah apa ya, pasti berhenti sendiri gitu loh. Pasti nanti dia kalau udah waktunya berhenti, dia nggak ngomel lagi gitu ya. Ini buat kalian yang mungkin mental baja ya, mentalnya mental baja ya, pasti nggak akan pedulin mau ngomong apa kayak bodo amat ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, intinya seperti itu ya. Ini buat yang bermental baja ya, jadi fokus aja sama kerjaan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang bermental lemah atau mentalnya tempe ya, paling juga diomelin sedikit atau mungkin dicerita sedikit paling udah down ya. Karena apa? Karena hati setiap orang tuh berbeda-beda, nggak bisa disamain si A si B harus gini, nggak bisa gitu ya. Jadi cara menghadapi orang yang cerewet ya yang pertama ya, kita nggak usah terlalu pusingin. Udah dia mau ngomong apa, anggap aja deh kayak radio bobrok. Itu kalau yang orang bermental baja ya, udah anggap aja kayak radio bobrok. Udah, nanti kalau udah selesai atau sembuh juga dia pasti akan diam dengan sendirinya seperti itu ya gitu. Jadi terus kemudian kalau misalkan hal yang lain ya, kita cukup diam aja, intinya diam aja, kita fokus kerja aja udah ya gitu. Kalau bener-bener kita nggak kuat ya kita ngomong baik-baik aja ya. Masalahnya orang cerewet itu kan pasti ada maksudnya, ada sebabnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba ngoceh-ngoceh sendiri, tiba-tiba dia cerewet. Nggak mungkin kalau bukan orang gini. Kalau orang bukan orang gini pasti ada penyebabnya. Kenapa dia bisa cerewet sama kita, kenapa dia bisa ngomong-ngomong sama kita, karena ada maksud, ada tujuannya. Kecuali kalau cerewetnya itu nggak ada masalah, nggak dapat, tiba-tiba dia cerewet, berarti dia orang gini. Nah itu harus kita tindak lanjutin ya, karena itu udah mungkin ada gangguan mental di situ, ada masalah yang tidak diselesaikan gitu. Kita wajib harus ngomong, sebenarnya ada masalah apa sih kok tiap kali ini salah itu salah, ada masalah apa. Kalau kamu nggak suka sama saya ya bilang aja, kamu cari aja orang lain yang bisa kerja di sini, tapi cara kamu jangan seperti itu terus-terusan. Intinya nggak ada apa-apa, ngoceh nggak ada apa-apa, ngomel nggak ada apa-apa, marah ada apa, masalah apa, kita harus tahu, kita harus tanya sama dia yang bersangkutan ya, masalahnya apa. Kalau memang dia nggak suka sama kita ya udah cari orang baru aja gitu kan. Nggak suka sama pekerjaan kita ya bisa kan ditegur baik-baik dengan cara yang baik, bukan terus ngoceh nyerocos kayak gitu. Kita di sini kerja kan juga butuh tenang, kita kerja nggak butuh omelan doang ya, bisa bicara baik-baik sama majikan seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga tuh poin yang udah intinya udah mentok ya guys ya. Kalau kamu ngadepin orang yang cerewet, tiap hari cerewet bawel nggak karu-karuan, udah pokoknya kamu udah nggak tahan, nggak kuat, ya udah jalan satu-satunya yaitu tinggalkan. Nah itu lebih gampang lagi. Jadi kamu nggak usah banyak energi, buang-buang tenaga di situ lama-lama, nggak usah buang nahan lama-lama untuk kerja di situ. Kamu tinggal bilang sama agensi aja, saya minta pindah karena saya nggak betah bersatu atau saya nggak bisa bekerja sama dengan orang yang selalu seperti ini. Nah itu cara yang ketiga, cara pamungkas ya, cara yang gampang untuk menanggulangi masalah orang yang cerewet.
kita tinggalkan, seperti itu ya. Oke, jadi itu jawabannya buat Kak Ido, semoga bisa membantu ya. Karena saya dulu pernah punya majikan yang cerewet seperti itu ya. Saya sempat pindah juga, pengen pindah tapi nggak boleh sama majikan saya. Ya mau gimana lagi ya, saya nggak mungkin dong kabur dari Taiwan, nggak mungkin. Saya tetap bertahan bagaimanapun caranya. Tapi ada cara yang saya lakukan, yaitu saya bilang sama agensi, saya nggak kuat ini orang terlalu cerewet bawel karena gini. Akhirnya majikan saya bisa memperbaiki diri dari situ dan akhirnya dia bisa agak sedikit berkurang lah ya, agak sedikit gimana sih, berubah dari sikapnya yang cerewet itu bisa menjadi, jadi standarnya dikurangin, jadi nggak begitu cerewet lagi, ngomong kalau ada perlunya aja. Biasanya kan kalau nggak ada perlunya ngoceh sini sana sini dan sebagainya. Tapi setelah saya bilang sama agensi minta dibantu bagaimana ini, akhirnya majikan saya agak sedikit berubah, dia nggak begitu cerewet lagi seperti itu ya. Jadi banyaklah gimana cara menangani orang-orang yang cerewet seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak bagi udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin tidak sopan, mohon dimaafkan. Dan seperti biasa doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih ke semua orang dengan keras. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan cerita terbaru tentunya bersama Nana Story yang lainnya. Bye bye.